Baik, untuk selanjutnya kami persilakan ulasan yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Habib Hirzin yang merupakan salah seorang cendekiawan Muslim Muhammadiyah dan juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 1985 hingga 1989. Kami persilakan kepada Bapak Habib Hirzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi jalal falah liman tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil mustafa wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Suyatman selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta segenap pimpinan wilayah seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ustazah Nur Huriyati, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur beserta segenap pimpinan wilayah Aisyah yang hadir pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji, sahabat saya, beserta segenap rektor-rektor perguruan tinggi Muhammadiyah yang tersebar dari seluruh tanah air yang hadir pada hari ini, dan para hadirin khususnya Profesor Harun dan Bapak Kiai Suyatman yang bersama-sama saya mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk melakukan bedah buku. Sungguh ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya untuk menyertai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena buku ini adalah buku yang sangat berharga menurut saya. Buku tentang roadmap, ini adalah peta jalan bagaimana menjadi atau menuju pribadi ya, yang muslim sejati atau muslimah yang sejati, yang sebenar-benarnya. Ini adalah buku yang kita nantikan. Ya, ini benar-benar buku yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh pribadi-pribadi keluarga Muhammadiyah, karena buku ini juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Jadi ini adalah roadmap bukan saja untuk menjadi pribadi muslim bagi keluarga Muhammadiyah, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahkan kalau diperluas, sebenarnya umat Islam di dunia pun bisa memanfaatkan buku ini sebagai sebuah roadmap, ya, sebagai buku pedoman tadi disebut oleh Bapak Profesor Harun tadi. Jadi misalnya buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, buku ini akan sangat bermanfaat. Dan sebenarnya yang memerlukan buku ini bukan hanya Muhammadiyah, bangsa Indonesia. Ya, perguruan-perguruan tinggi bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah, tapi juga di perguruan-perguruan tinggi yang lain. Karena nilai utamanya, core value-nya adalah nilai-nilai yang memang membangun kepribadian yang unggul. Ya, kalau saya menyebutnya, siapapun yang menerapkan buku ini dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi the cream de la cream, the cream of the cream, akan menjadi santan kanilnya umat manusia, ya, manusia pilihan, manusia unggul, ya. Jadi buku ini menjadi sangat berharga, Bapak-Ibu sekalian, karena buku ini ditulis berdasarkan sebuah perjalanan yang panjang. Ya. Ini proses ini bagi saya penting. Proses buku ini sudah dimulai dengan sebuah training pada tahun 2011. Ya. Sebuah pelatihan, ya, yang kemudian buku ini telah dicoba, ya, justru di lingkungan akademi, di lingkungan profesi, ya, kedokteran, bagaimana, ya, mengembangkan standar
rumah sakit Islami ya, di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah. Ini menarik sekali ya, karena ini berdasarkan sebuah pengalaman ya, dan pengalaman itu di kalangan profesi ya, yang cukup saya juga pernah dulu di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, bersama yaitu waktu itu Dr. Sagiran ya dengan Dr. Erwin ya, almarhum, ketika meluncurkan tentang bagaimana karakter Dr. Muhammadiyah. Nah, ini perjalanan panjang ini penting sekali. Dan bagi saya sih bahwa Muhammadiyah ini penting. Ya. Selain dari pribadi-pribadi Muslim ya, yang sejati tadi, buku ini karena mengacu kepada, saya sering menyebutnya sebagai organic wisdom. Ya, organic wisdom itu primatan keyakinan secara hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, mukadimah, anggaran dasar dan sebagainya, itu bagi saya adalah suatu organic wisdom. Karena berbeda dengan fatwa-fatwa yang dilahirkan ya, oleh lembaga-lembaga fatwa seperti di Timur Tengah, ya, di Mesir, di Jordan, di Saudi maupun di Qatar, ya, atau fatwa-fatwa yang dilakukan di tanah air kita. Kalau fatwa-fatwa di tanah air kita dan di berbagai itu adalah fatwa-fatwa pribadi. Matan keyakinan secara hidup Muhammadiyah, mukadimah, anggaran dasar, itu adalah hasil kolektif. Bahkan ketika misalnya hasil kajian itu mau ditanfidkan, itu pun lewat muktamar tarjih misalnya, ya, lewat muktamar. Jadi luar biasa, Muhammadiyah ini bagi saya adalah suatu organisasi luar biasa, dan sekarang ini Muhammadiyah ini sudah menjadi, saya sebut sebagai the new social movement, gerakan sosial baru yang gerakannya ini multi sektoral, ya, multi stakeholders. Ya. Jadi ada MC, ada MCCC, ya, ada Lazismu yang melakukan pelayanan-pelayanan ya selama COVID ini luar biasa. Jadi Muhammadiyah ini semakin moncer justru ketika terjadi COVID, terjadi bencana-bencana di dunia. Dan Muhammadiyah selalu hadir. Kelebihan, keunggulan. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Overview yang disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Sukaca yang kemudian dibahas oleh Bapak Suyatman dan oleh Profesor Harun tadi, bagi saya ini adalah sangat berharga karena betul-betul bisa membentuk pribadi yang unggul, yang khaira ummah, ya, yang ummatan wasata, ya. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulullah 'alaikum syahida, ya. Yang khaira ummah, ya. Tapi juga bukan hanya kuntum khaira ummah, ya, tapi juga memiliki karakter, memiliki sibghah ya, Muhammadiyah. Karena begini, dalam kajian peradaban Islam, terutama pada masa-masa kolonial ya, dan pasca kolonial, ada seorang ulama dari Afrika, Malik bin Nabi, itu menyebut kelemahan kepribadian Muslim pada masa-masa penjajahan itu ada istiqbal, kesiapan untuk dijajah, ya. Qabilun lil isti'mar. Jadi pribadinya itu lemah, ya, siap untuk dijajah, siap untuk tidak berdaulat, ya. Kehilangan kedaulatan itu seperti pribadinya itu lemah, sehingga tidak memiliki daya saing, tidak memiliki daya untuk berinisiatif, untuk memimpin, untuk berjuang. Itu sebabnya berorganisasi oleh Muhammadiyah itu harus mudawamah. Itulah yang membentuk kepribadian. Ini tadi saya tanyakan pada Pak Jaswadi, mengambil foto saya tahun 2010, yaitu foto dalam pertemuan di
Vietnam sebenarnya. Tapi juga ditulis saya ini mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 85 tahun 89. Saya tahun 2009 ketika di Pemuda Muhammadiyah itu pernah diundang konferensi di Paris, kemudian ke Rio de Janeiro di Amerika Latin, dan konferensi terakhir itu di João Pessoa. Ini sekedar contoh bahwa ternyata berorganisasi Muhammadiyah itu membawa kita kepada kepribadian yang unggul dan kepribadian yang mampu bersaing. Jadi pada tahun 79 itu di Rio de Janeiro ada pemilihan sekretariat International Study Days for Society Overcoming Domination yang berpusat di Paris. Dari Indonesia itu utusannya 3 orang. 1, Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Pater Danwinata, seorang tokoh Jesuit yang sangat dihormati. Yang kedua adalah Romo Wukirsari. Ini adalah Wakil Rektor 3, juga Universitas Katolik Atma Jaya. Dan ketiga saya, waktu itu saya pemuda Muhammadiyah. Dan saya masih menjadi guru. Ketika diadakan pemilihan sekretariat yang berpusat di Paris, untuk 13 orang, kebetulan 13 orang. Itu yang dari Asia yang terpilih 2 orang. 1 Presiden Pula Foundation dari Filipina, sahabat saya, Noel Mendahar. Yang kedua saya dari Indonesia. Pada saat itu, orang-orang Islam kadang-kadang minder dengan orang-orang Katolik. Ya, sekolah-sekolah Islam pun kadang-kadang minder dengan sekolah-sekolah Katolik. Saya alhamdulillah terpilih sebagai anggota sekretariat di Paris selama 3 tahun, mengalahkan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya dan mengalahkan Wakil Rektor 3 di Universitas Katolik Atma Jaya. Orang melihat saya, mungkin orang Muhammadiyah ini berbeda, ya, perilakunya berbeda, ya, kepribadiannya berbeda. Padahal kami bergaul hanya selama beberapa hari. Dari Paris, Rio de Janeiro, kemudian jalan ke João Pessoa, jalan ke Alexandria, kemudian terakhir pemilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak R itu sering mengatakan kepribadian Muhammadiyah itu memang berbeda. Pak AR itu sholat di Masjidil Haram. Itu dimakmumi oleh orang-orang. Ya, karena sholatnya berbeda. Sholatnya khusyuk, sholatnya tertib. Ya. Saya sering mengatakan di lingkungan pemuda Muhammadiyah waktu itu, bahwa jalannya orang Muhammadiyah di Malioboro, itu kelihatan. Jalannya orang Muhammadiyah dengan kepribadian Muhammadiyah itu memang berbeda. Itulah sebabnya tadi ketika Profesor Harun menyampaikan bahwa buku ini sangat berharga, terutama untuk pedoman bimbingan, ya, termasuk di perguruan tinggi. Saya setuju sekali bahwa AIK, Al-Islam Kemuhammadian itu menyatu dengan keseluruhan ilmu dan keseluruhan ini, atakamul al-ilmi atau atakamul al-ma'rifi. Ya. Itu apa? Integration of knowledge. Ya. Integration of knowledge. Ya. Jadi ada takamul ma'rifi, atakamul al-ilmi antara al-Islam, ya, Kemuhammadian dan keseluruhan kurikulum yang ada. Seminggu yang lalu saya bersama Rektor Udimus, ya, di Semarang. Saya menyampaikan pada beliau yang benar, atau saya apresiasi bahwa di Udimus itu Wakil Rektor 1 itu di bidang Al-Islam Kemuhammadian dan selanjutnya. Itu betul, betul sekali, betul sekali. Bahkan sebenarnya Al-Islam dan Kemuhammadian itulah yang menjadi worldview, ya, menjadi apa namanya, worldview dari keseluruhan gerak hidup. Bahkan tadi disebut menuju kampus Islami, ya, tidak hanya integration of knowledge dalam kurikulum Al-Islam Kemuhammadian, tapi juga keseluruhan gerak hidup, ya, keseluruhan kehidupan, ya, bahkan arsitektur kampus pun, budaya kampus pun adalah budaya yang Islami. Saya ingin memberikan contoh pada Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Islam Kemuhammadian itu justru dibulukan oleh
masyarakat kita di negara-negara maju, termasuk PCIM yang berada di Eropa, PCIM yang berada di Australia, PCIM yang berada di Amerika. Mengapa? Muhammadiyah itu sangat maju, berkemajuan dalam arti yang sebenarnya, tapi Islami, sangat Islami, sangat Islami. Dan itu diperlukan oleh negara-negara maju. Tahun 2007 saya diundang untuk ceramah, ya, untuk menjadi pembicara di Peace Palace, ya, satu apa namanya Mohon izin istana. Pak Habib, waktunya 2 menit lagi. Ya, terima kasih. Saya hanya memberikan contoh bahwa praktek dari Al-Islam Muhammadiyah inilah yang penting. Yang kita perlukan adalah roadmap. Roadmap ini kita perlukan. Saya setuju sekali dengan Profesor Harun tadi. Dan justru Al-Islam Muhammadiyah ini diperlukan di negara-negara maju. Ya, tahun 2007 saya diundang ke Jenewa, ke Swiss, berbicara dalam komunitas internasional untuk perdamaian. Kemudian saya diminta ke Belanda bertemu PCIM dan PCIA. Waktu itu belum ada PCIA. Nah, yang menarik adalah bahwa tokoh Muhammadiyah kita sekarang almarhum, dia adalah alumni dari Saudi, kemudian tinggal di Belanda cukup lama. Beliau ini orang yang sangat diterima oleh berbagai kelompok. Ya. Jadi kalau di Belanda itu biasanya atau juga negara di Eropa itu, kalau dia orang Turki, dia tidak bisa diterima oleh Maroko. Kalau dia orang Maroko, tidak bisa diterima oleh Turki dan tapi Ustadz kita Muhammadiyah ini ketika saya bersama beliau makan di rumah makan Turki, semua orang itu menyapa. Ketika kita di parkiran, semua orang menyapa. Dan ternyata beliau ini diterima di seluruh masyarakat di Eropa. Artinya apa? Kepribadian Muhammadiyah ini adalah kepribadian yang unggul. Tadi saya berikan contoh. Dan kepribadian Muhammadiyah ini ternyata sangat diperlukan justru di negara-negara maju. Saya kira Ustadz Muharir, ya ada Ustadz Muharir Asy'ari, ahlan wa sahlan ya Ustadz Al-Karim, Masya Allah. Ada syaraftumuna bi khudurikum. Ini beliau tahu persis bagaimana kehidupan di Barat, ya bahkan ketika masyarakat di Aceh ya sedang terkena tsunami itu, berbagai masyarakat di seluruh dunia datang ke sana. Bagaimana Muhammadiyah bersikap, bagaimana Muhammadiyah membangun kembali dari tsunami. Ini kepribadian yang penting. Ya, menjadi pribadi Islam, menjadi pribadi Muslim yang sejati. Jadi persoalan kita selama ini adalah persoalan kaifa. Ya, mengapa tadi saya mengatakan buku ini ditunggu-tunggu? Karena persoalan umat Islam adalah persoalan kaifa, how to. Ya. Bagaimana mengimplementasikan matan keyakinan sejajah hidup Muhammadiyah, Al-Islam Muhammadiyah itu diimplementasikan nilai-nilai kaifa, how to. Ya. Buku ini menyediakan kaifa, how to. Saya setuju sekali kalau mahasiswa kita yang KKN, ya, ini dibekali buku ini, ya, agar mereka bisa juga untuk internalisasi diri, tapi juga menyebarkan ini. Jadi KKN ini perlu juga dimanfaatkan. Mungkin Pak Agus, mungkin Profesor Harun, dan Bapak-Bapak Rektor yang lain bisa memanfaatkan media KKN ini untuk bagaimana Al-Islam Muhammadiyah itu tersebar, bagaimana itu dihayati, bagaimana itu menjadi realitas, ya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira buku ini sangat berharga sekali untuk perguruan tinggi, untuk pimpinan daerah, wilayah, bahkan pimpinan ranting. Ya, ini berharga sekali bagi saya karena ini menyangkut how to, menyangkut kaifa, bagaimana memberikan sibghah Muhammadiyah kepada umat Islam, dan bagaimana umat ini arruju ilal Quran ini kan problem sebenarnya ketika how to, ya, ketika kita kaifa. Nah, buku ini memberikan saya
pernah membaca buku yang bagus sekali tentang kaifa nata'amal ma'al Quran wa kaifa nata'amal ma'al hadis. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Toha Jabir Alwani, ya, dan presiden saya, Presiden Triple IT di Washington DC, beliau dari Mesir, beliau adalah Profesor Usul Fiqh di Al-Azhar University, tapi beliau ada Presiden Triple IT yang berusaha di Washington DC. Beliau menulis buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, How to Deal with the Quran, How to Deal with the Hadith. Ini. Nah, buku ini juga memberikan arah, ya, roadmap, ya, memberikan jalan. Kaifa nata'amal ma'al Quran, kaifa nata'amal di dalam matan keyakinan, di dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi ternyata dengan nata'amal ma'al Quran, nah tadi bihadil Quran, kita mencari pedoman pada Al-Quran, itu betul-betul menginspirasi kehidupan kita. Saya sendiri merasa bahwa hidup saya itu diinspirasi oleh matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Hidup saya itu dituntun oleh kepribadian Muhammadiyah. Katakanlah hanya dengan mengikuti kepribadian Muhammadiyah nomor 1, yaitu Muhammadiyah dalam perjuangannya itu memperjuangkan terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan. Saya ambil bagian nomor 1 saja, ini telah membawa saya ke PBB, ke New York, membawa saya ke PBB ke Paris, membawa saya ke UNESCO, membawa saya bagian dari kepribadian Muhammadiyah nomor 1. Dan apa yang diajarkan Kiai Jamal Dahlan tentang yang kemudian kita sebut teologi Al-Ma'un, ternyata teologi yang sama, ayat yang sama inilah yang menggerakkan Yusuf Islam, ya, yang menggerakkan saudara kita Cat Stevens, seorang penyanyi terkenal dari London, kemudian menjadi seorang Muslim dan mendapat penghargaan internasional karena menolong anak-anak yatim. Ketika saya diminta memberikan kesaksian, yaitu dalam sebuah pertemuan di Budapest, ya, di Hungaria, ketika beliau mendapat penghargaan, beliau mengatakan bahwa mengapa saya melakukan ini? Karena Quran mengajarkan itu tentang Al-Ma'un. Kemudian saya diminta maju untuk memberikan kesaksian, dan saya mengatakan the same verse, ayat yang sama, the same surah, yaitu Al-Ma'un, di Indonesia, di tangan seorang kiai dari Jawa, Kiai Ahmad Dahlan, melahirkan gerakan namanya Muhammadiyah. Jadi, kaifa nata'amal mal Quran, bagaimana kita menjadikan buku ini roadmap, bagaimana menjadi buku ini menjadi petunjuk jalan untuk kita semua. Ustadz Maharil, terima kasih atas kehadirannya, juga Bapak-Bapak Rektor yang lain, dan Ibu-Ibu pimpinan wilayah, Bapak-Bapak pimpinan wilayah, terima kasih. Ini adalah karya yang bagi saya sangat berharga sekali karena memberikan jalan keluar, menyangkut metodologi, manhaj, ya, menyangkut kaifiyah, ya, untuk bagaimana mengimplementasikan misi visi Muhammadiyah yang luar biasa, yang saya sebut sebagai organic wisdom, luar biasa. Ya, terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan Pak Habib Hirzin telah memberikan ulasan yang sangat mendalam bagaimana buku ini kemudian harapannya bisa digunakan bukan hanya untuk warga Muhammadiyah tapi oleh seluruh masyarakat dunia, bahkan tadi disampaikan bahwa pentingnya ataupun tingkah laku dari seorang Muhammadiyah itu sangat diperlukan di negara-negara maju.